Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan dari syakhsiyatul muslim, yaitu sikap seorang muslim kepada tetangganya. Islam mengatur segala sesuatu sampai dalam urusan-urusan yang kecil, apalagi dalam masalah bermuamalah sesama kaum muslimin. Bahkan muamalah bersama dengan orang-orang kafir pun diatur oleh agama Islam. Adapun yaitu sikap seorang muslim kepada tetangganya, maka ini hal atau sesuatu yang sangat diperhatikan oleh agama kita. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang yaitu dekat dengan kita, yang sehari-hari kita yaitu hidup dengan mereka, bertetangga dengan mereka, ya, saling menyapa, saling melihat, membantu dan lain sebagainya. Nah, al-muslim ya'tarifu bima lil jari ala jarihi min huquqin wa adab. Oleh karena itu seorang muslim, ya, mereka mengakui bahwa, ya, seseorang mempunyai, ya, kewajiban kepada tetangga mereka. Seorang muslim mempunyai kewajiban terhadap tetangga mereka. Artinya seorang muslim atau tetangga-tetangga kita mempunyai hak-hak yang wajib ditunaikan oleh tetangga mereka. Yajibu ala kullin minal mutajawirina bazlaha. Yang wajib itu ditunaikan oleh setiap orang yang dekat rumahnya, artinya tetangga yang satunya, satu sama lain, ya. Wa i'ta'aha lahu kamilatan, dan menunaikan hak tersebut dengan sesempurna mungkin, ya. Wadzalika liqaulihi ta'ala, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36, ya. Dan ayat ini juga sudah berlalu saya bacakan, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bil walidaini ihsanan. Ya, dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian maka berbuat baiklah. Wa bidzil qurba, dan kepada karib kerabat. Dan ini kemarin sudah kita jelaskan di saat kita menyebutkan tentang yaitu adab seorang muslim atau sikap seorang muslim kepada kerabat, ya. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Dan kita sebutkan kemarin bahwa anak-anak yatim tersebut ada dua macam. Pertama, yatim yang dekat dengan kita, artinya yang satu keluarga, ya, yang masih ada hubungan nasab dengannya. Nah, hak mereka itu jauh lebih wajib bagi kita untuk menunaikan daripada yang lain, ya. Dan ditambah lagi kalau seandainya mereka adalah muslim. Daripada anak yatim tetapi tidak mempunyai hubungan nasab, ya. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin, terutama miskin yang ada hubungan kerabat dengan kita. Lalu disebutkan wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Kemudian yaitu al-jar, tetangga, dzil qurba, yang dekat. Siapa tetangga dekat? Ya, kemarin saya sudah sampaikan yang dimaksud dengan dekat yaitu dekat dalam sisi nasab atau dekat yaitu dalam sisi agama. Dekat dalam sisi nasab yaitu tetangga dia yang kiri kanan tersebut adalah abangnya, adiknya dan lain sebagainya. Ada karib, ada hubungan kerabat dengannya. Dan juga yaitu
ada hubungan seagama, yaitu tetangga yang muslim. Ya. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Adapun mereka yang jauh, maka kita katakan bukan tetangga yang sana di Batam Center, enggak, itu bukan tetangga namanya. Ya, tapi yang dimaksud dengan tetangga adalah orang yang bijiwar, di samping, kiri, kanan, belakang, depan rumah kita. Ya, dan mereka adalah tetangga kita. Nah, adapun mereka yang dimaksud dengan al-jaril junub, yaitu tetangga yang jauh, yaitu yang tidak ada hubungan nasab dengan kita, atau tidak ada hubungan saudara semuslim. Ya, umpamanya tetangga yang kafir, ya, atau tetangga yang orang jauh, ya, satu suku Sumatera dan satunya suku Jawa atau suku yang lainnya, ya, yang tidak mempunyai hubungan nasab. Tetapi apabila mereka yaitu berdekatan rumahnya, maka mereka adalah tetangga, tetapi disebut dengan tetangga jauh. Fahimtum? Ya, bisa dipahami? Nah, seperti itu. Baik. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qaulir rasuli, dan demikian juga itu sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada kita tentang pentingnya yaitu hubungan sesama tetangga ini. Nabi SAW menyebutkan, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai hingga aku mengira, kata Nabi Muhammad SAW, bahwa tetangga satu sama lainnya saling mewarisi. Ya, apa yang dimaksud dengan saling mewarisi? Seperti kita dengan kerabat kita. Kalau umpamanya kita meninggal, siapa yang mewarisi kita? Istri, anak-anak, orang tua kita. Alangkah dekatnya hubungan kita dengan mereka ini. Artinya dengan orang yang dapat mewariskan harta kita adalah orang yang paling dekat hubungannya. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau umpamanya kita punya anak lalu kita punya cucu, maka cucu enggak dapat, yang dapat siapa? Yang paling dekat. Siapa dia? Anak kita. Ya, anak kita dapat. Kalau cucu enggak dapat lagi. Kenapa? Karena ada masih ada. Artinya adalah karena mereka adalah yang paling dekat hubungannya dengan kita. Nah, sampai ketika itu Nabi yang mulia SAW menyebutkan hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku mengira bahwa tetangga satu sama lainnya akan mewarisi dari yang satunya apabila satunya meninggal. Ini hanya zan dari Nabi SAW, bukan maknanya adalah mereka saling mewarisi. Tetapi apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan para ulama salaf terdahulu, maka kita melihat, ya subhanallah, ya, ada sebagian di antara mereka yang ketika dia menjual rumahnya, maka dia jual berapa kali lipat? 3 kali lipat. Ya, ternyata ya 3 kali lipat ini untuk memberikan kepada